Eksperimen 7, 17 Juli 1974. Saya mengungkapkan kekhawatiran kami memperkenalkan terlalu banyak teleportasi terlalu cepat. Namun, Elliot meyakinkan saya bahwa teknologinya telah diuji secara ketat selama berbulan-bulan. Dia suka menggunakan analogi bahwa tidak jauh berbeda seperti mengirim fax, tapi saya tidak tahu seberapa yakinnya saya. Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Kesuda Puzzle. Hari ini saya akan bermain puzzle retron yang ketujuh, dan puzzle hari ini adalah multiple choice. Kemarin kita sudah dikenali dengan satu teleportasi ya, tapi kalau di puzzle ini ada banyak banget untuk petak-petak teleportasi yang memungkinkan things bisa terjadinya banyak teleportasi di puzzle ini. Nanti kita akan lihat apakah things melewati lebih dari satu teleportasi atau enggak. Cuman di puzzle ini juga ditemani dengan sebuah peraturan yang mungkin sering juga disebut dengan ratio lines ya. Dua petak yang bersebelahan di sepanjang jalur harus bisa dibagi dengan satu sama lain untuk angka tersebut. Sangat menarik banget sepertinya untuk puzzle hari ini. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, kita lihat peraturannya, yaitu aturan Kalsek Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3, dia harus memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian kita harus membuat sebuah jalur dari fungsi sini hingga bisa mencapai sebuah cupcake. Jalur tersebut bisa bergerak secara horizontal, secara vertikal, atau secara diagonal. Cuman yang penting di sini adalah setiap petak hanya bisa dilalui oleh garis maksimal satu kali, nggak boleh lebih dari satu kali, dan juga tidak boleh terjadinya persilangan di sini atau melintasi dirinya sendiri, dan juga tidak boleh melewati sebuah ujung dinding atau melewati sebuah dinding atau ujung dinding. Lingkaran di sini juga termasuk dari lingkaran yang tidak boleh dilewati oleh jalur tersebut. Oke. Kemudian juga di sini kita punya pintu satu arah di mana Finks hanya bisa melewati panah ungu jika bergerak sesuai arah yang ditunjukkan. Jadi untuk di puzzle ini, ketika Finks melewati sebuah panah ungu ini, dia harus bergeraknya sesuai dengan arah yang ditunjukkan. Jadi kalau kita lihat dari Finks, dia bergerak ke bawah, ke kanan, ke atas, ke kanan lagi, kemudian dia bergerak ke bawah. Dan ini merupakan arah yang tepat. Ketika melihatnya dari segi Finks hingga mencapai sebuah cupcake tersebut. Oke, kemudian yang terakhir adalah teleportasi. Ketika Finks masuk ke teleportasi, Finks akan pergi ke teleportasi dengan warna yang sama dan melanjutkan perjalanan. Jadi kalau kita lihat, dia akan masuk ke teleportasi ini di merah contohnya, kemudian dia lanjut lagi, petak selanjutnya adalah di petak merah ini. Dia masih bisa untuk bergerak bagaimanapun di setelah teleportasi tersebut, cuman dia akan lanjut dari petak ini untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia masuk lagi contohnya ke teleportasi hijau dan keluar di teleportasi hijau di sini. Oke. Kemudian juga di sini dua angka yang bersebelahan di sepanjang jalur, salah satu angka harus dapat dibagi dengan angka lainnya dan menghasilkan bilangan bulat. Jadi intinya adalah dua petak yang bersebelahan ini, salah satu angka tersebut harus bisa dibagi dengan angka lainnya. Jadi contohnya adalah 6 dan 3. Angka 6 bisa aja dibagi dengan angka 3 dan itu akan menghasilkan 2 ya, yaitu bilangan bulat. Jadi bukan angka yang koma-komaan lah di sini. Salah satu angka tersebut bisa dibagi dengan angka lainnya. Contoh lainnya misalkan 4 dan 8. Angka 8 bisa aja dibagi dengan angka 4 dan menghasilkan bilangan 2. Jadi itu masih bisa oke. Contoh lagi misalkan 3 dan 9 itu masih oke juga. 9 bisa dibagi dengan angka 3. Dan juga ini adalah salah satu yang mungkin cukup tricky ya. Misalkan ini bisa aja berisi angka yang sama. 5 bisa juga dibagi dengan angka 5 dan menghasilkan angka 5. Jadi kita harus sedikit berhati-hati di situ untuk peraturan dari rasio lines ini. Oke, kemudian juga kita juga punya peraturan untuk masing-masing simbol di sini ya. Kalau di puzzle ini nggak ada black currant yang menarik ya. Jadi untuk setiap simbol di sini, panah ungu misalkan menunjukkan hubungan angka yaitu berupa tanda lebih dari atau kurang dari. Jadi angka di sini juga merupakan tanda inequalities. Angka di sini harus lebih besar dari angka di sini misalkan, dan untuk angka di sini harus lebih kecil dari angka di sini misalkan. Kemudian yang terakhir adalah teleportasi dengan warna yang sama berisi angka yang sama, tapi juga teleportasi dengan warna yang berbeda harus berisi angka yang berbeda. Jadi sedikit berbeda dengan yang kemarin ya. Dimana misalkan teleportasi yang kuning ini dia berisi angka yang sama, tapi kalau misalkan teleportasi kuning dan merah karena dia berisi angka yang berbeda, dia harus berisi angka yang berbeda. Jadi nggak boleh misalkan dua-duanya merupakan angka 3 gitu misalkan di sini.
harus berisi angka yang berbeda kalau dia warna yang berbeda, tapi kalau warnanya sama harus berisi angka yang sama. Oke, dan itu adalah peraturan untuk puzzle return yang ketujuh. Dan mari kita langsung saja untuk restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan ya, saya ada sedikit pengalaman lah ya untuk menyelesaikan puzzle-puzzle rasio lines di sini. Bahkan saya juga pernah untuk membuat puzzle dengan rasio lines sih. Dan kalau menurut saya ini adalah sebuah varian yang sangat menarik. Oke, tapi kita bisa mulai dulu dengan membuat jalur di sini dari Sphinx. Kita bisa mulai bergerak ke bawah, kemudian bergerak ke kanan, ke atas, dan bergerak ke kanan lagi. Dan ya, kita punya beberapa opsi di sini. Dan dia nggak mungkin bergerak ke kanan ya. Kalau dia bergerak ke kanan, dia hanya bisa bergerak seperti ini. Jadi ini bukan arah yang tepat untuk pintu satu arah kita. Dia hanya bisa melalui dari belakang arah runcing panahnya ya. Seperti di sini misalkan. Nggak boleh melewati dari depan arah runcingnya. Kalau untuk pintunya. Supaya bisa mendapatkan arah yang benar. Jadi dia hanya bisa bergerak ke bawah sekarang. Dan kita punya pilihan lagi antara dia bergerak ke bawah atau langsung masuk ke teleportasi biru di sini ya. Oke. Em, selalu selalu sangat menggoda banget ya untuk puzzle-puzzle retret. Biasanya tuh kayak masih bisa ada sebuah jalur yang mungkin masih sangat singkat banget, tapi biasanya sih nggak bakal pernah bisa seperti itu ya. Biasanya puzzle-puzzlenya memiliki jalur yang cukup panjang nantinya di akhirnya. Cuma kita harus membuktikan logika tersebut. Em, Oke, ini ada logika yang cukup simpel sih di sini. Ini ada logika yang cukup keren banget. Di box ini, dua angka yang bersebelahan itu harus bisa dibagi dengan satu sama lain tadi. Jadi, em, kita harus bertanya di mana sih angka 5 dan 7 yang bisa kita tempatkan. Karena itu merupakan angka yang cukup terbatas banget. Angka 5 misalkan dia hanya bisa dibagi dengan angka satu atau dengan angka tersebut sendiri, yaitu angka 5. Jadi angka 5 hanya bisa bersebelahan dengan angka satu atau angka 5. Dan sama juga dengan angka 7. Dia hanya bisa bersebelahan dengan angka satu atau dengan angka tersebut sendiri. Jadi untuk angka 5 dan 7 nggak bakal pernah bisa ditempatkan di seluruh petak ini lagi. Kalau kita tempatkan angka 5 di sini misalkan, dia antara dia bersebelahan dengan double 1 di sini, atau ada angka 5 yang berulang di dalam box tersebut. Dan itu nggak mungkin. Jadi, kita nggak bisa menempatkan angka 5 atau 7 pada seluruh petak ini. Karena nggak bakal ada dua angka yang bersebelahan yang valid lagi. Jadi angka 5 dan 7 hanya bisa di sini sekarang. Tapi kalau misalkan kita menempatkan garis ini bergerak ke bawah, ekstern lagi, itu nggak bakal pernah bisa nggak sih? Karena kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 5 dan 7 lagi. Atau nggak bakal double 1 lah ya. 5 dan 7 nggak bakal pernah bisa di sini, atau dua petak ini bakal double 1. Maka 5 dan 7 hanya bisa di sini, dan ini hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 saja, karena nggak bisa bersebelahan dengan itu sendiri. Ini juga harus bersebelahan dengan angka 1, dan itu akan terjadi perulangan. Jadi sangat terbatas banget untuk penempatan angka 5 dan 7 kita di sini. Jadi dia hanya bisa bergerak ke kanan sekarang untuk teleportasinya. Dan kalau petak ini bukan angka 5 dan 7 nggak mungkin lah ya. Kalau ini bukan angka 5 dan 7, kita punya problem yang sama, di mana 5 dan 7 hanya bisa seperti ini sekarang, dan itu bakal bahkan lebih parah lagi di sini ya. Tapi intinya adalah 5 dan 7 di sini akan membuatnya menjadi double 1 sekarang di boxnya, dan itu nggak mungkin. Jadi salah satu, jadi petak ini harus 5 dan 7 sekarang. Untuk supaya tidak double 1. Cuman, ini nggak bakal pernah bisa 5 dan 7 lagi sih intinya. Karena angka di sini harus lebih besar dari angka di sini ya. Jadi kalau ini adalah 5 dan 7, karena dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 saja kalau tidak bergerak secara diagonal lah intinya. Kalau dia nggak bisa ada perulangan dalam dua angka tersebut, nggak bisa bersebelahan dengan dirinya sendiri, maka dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 saja. Makanya akan menjadi 1, dan angka 1 bukan angka yang lebih besar dari 5 dan 7. Dan itu nggak mungkin. Jadi intinya adalah dua petak ini nggak mungkin dua-duanya 5 dan 7, maka salah satunya lagi harus di sini, dan dia nggak mungkin di sini atau akan membuat ini menjadi 1 sekarang. Nice. Jadi hanya bisa di sini dan bersebelahan dengan angka 1 sekarang. Nice. Progress yang sangat luar biasa banget untuk permulaan dari puzzle ini. Oke, dan dia berlanjut lagi ke teleportasi biru ya. Maka kita harus lanjut di biru di sini dan gerak ke seluruh petak ini. Harusnya nggak bisa langsung keluar pada pintu ya, karena ini bukan arah yang benar tadi. Harus keluarnya dari belakang arah runcingnya. Jadi dia hanya bisa berlanjutkan perjalanannya ke portal ungu di sini, kemudian lanjut ke petak ini untuk lanjutannya. Cuman sayangnya di sini kita masih bisa untuk melalui pintu ya dari beberapa tempat di sini.
Cuman pasti akan selalu keluar dari area ini dengan mengambil petak ini dan keluar dari lorongnya. Nice. Oke, kita punya progres sekarang. Kayaknya sih bakal masuk ke teleportasi merah di sini ya. Masuk ke teleportasi merah dan bakal masuk ke teleportasi lainnya nanti untuk lanjutannya. Cuman kita lihat dulu apakah kita bisa dapat logika lainnya. 5 dan 7 juga lumayan terbatas lagi ya di sini ya. 5 dan 7 tadi nggak mungkin di seluruh petak ini atau bakal double 1. Maka antara dia di ujung sini atau dia ada di dua petak ini di boxnya. Tapi kita juga harus memastikan bahwa um, petak portal ini bakal berisi angka yang sama ya. Jadi kalau dia adalah 57, ini juga harus 5 dan 7 dan itu nggak mungkin sih. Kalau ini adalah 5 dan 7, ini juga 5 dan 7, tapi dua petak ini harus memiliki garis yang valid ya. Jadi juga harus satu lagi dan itu akan berulang untuk satunya. Jadi kita bisa eliminasi ini bukan 5 dan 7 untuk portal biru kita antara 57 di sini atau 57 merupakan ungu. 57 nggak mungkin di sini juga. Kalau ini adalah 57 ini bakal satu dan berulang pada kolomnya. Maka ternyata di box ini 5 dan 7 hanya bisa di dua tempat, yaitu di dua petak ini. Nice. Oke. Lalu angka di sini adalah angka yang lebih besar dari dua petak ini ya. Berarti ini dipilih dari angka yang lebih kecil dari angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi nggak mungkin 5 karena sudah ada di boxnya. Dan ini adalah angka rasio lines yang valid. Sayangnya kalau ada angka 1 itu dia masih bisa bersebelahan dengan angka apapun ya. Jadi kita masih belum terlalu tahu banyak di situ. Tapi 1 nggak mungkin sini lagi sekarang kalau Sudoku. Lalu kita bisa lihat di mana lagi. Angka-angka di sini juga lumayan terbatas sih biasanya ya. Angka 9 misalkan. 9 juga hanya bisa bersebelahan dengan 1, 3, atau 6. Jadi kita bisa mulai untuk mencari beberapa posisi-posisi yang lumayan terbatas di situ. Ya harusnya di sini bisa kita selesaikan nggak sih untuk garisnya? Saya agak lupa deh untuk garis yang kalau mengambil seluruh petak di boxnya kayak 8 garis seperti ini, apakah kita bisa selesaikan atau enggak ya? Angka apa yang terbatas di sini? 6, 6 hanya bisa bersebelahan dengan 1, 2, atau 3. 9, enggak, 9 hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 3 saja ya. Tadi saya mikir 1, 3, tadi saya bilang 9 bisa bersebelahan dengan angka apa sih? 9 hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 3 saja. Jadi 9 juga lumayan terbatas di sini. Karena kalau misalkan 9 kita tempatkan di seluruh petak ini, itu nggak bakal pernah bisa lagi. Misalkan 9 di sini, dua petak ini bakal 1 dan 3, tapi 1 nggak mungkin sini lagi, maka akan terjadi 3 yang berulang. Dan itu berlaku juga logikanya pada seluruh petak ini. 9 masih mungkin di sini, bersebelahan dengan 1 dan sebelahnya lagi adalah 3, atau 9 di sini bersebelahan dengan angka 3. Tapi nggak mungkin karena angka di sini pasti lebih besar dari angka di sini. Jadi nggak mungkin ada 9 di sini. Jadi 9 ternyata hanya bisa di sini sekarang, membuat ini menjadi 3, dan harusnya bisa kita selesaikan ya untuk lanjutannya. Tersisa untuk angka genap 2, 4, 6, 8 yang belum muncul di boxnya. 6 dan 8 kita harus pastikan juga tidak bersebelahan di sini ya. 3 tapi hanya bisa bersebelahan dengan 6 saja, nggak mungkin 2, 4, 8. Nggak bakal pernah bisa dibagi dengan menghasilkan bilangan bulat. Maka 6 hanya bisa di sini. Tadi 6 nggak bisa bersebelahan dengan angka 8, jadi ini nggak mungkin 8 lagi, nggak mungkin 4 juga, 6 dan 4 nggak bisa dibagi menghasilkan bilangan bulat, makanya bisa 2, dan ini sudah pasti oke, bagaimanapun kita menempatkan angkanya. Cuman angka di sini lebih besar, makanya harus 8, dan ini adalah 4. Wow, jadi ternyata bisa kita selesaikan semua ya untuk box ini. Luar biasa banget. 4 bersebelahan dengan angka apa? 5 dan 7 nggak mungkin 1, 6 harus 20 juga, 3, 9 nggak mungkin, jadi hanya bisa 2 atau 8 saja ya untuk angkanya. Jadi biru sini pasti adalah 2 atau 8. Oke. Angka 2 dan 8 adalah angka yang sama. Cuman 8 nggak mungkin di kolomnya, jadi ternyata hanya bisa 2. Membuat biru adalah angka 2 sekarang. Jadi kita juga harus pastikan di sini nantinya seluruh portal juga tidak akan pernah bisa berisi angka 2 lagi ya. Portal yang dengan warna yang berbeda. Ada berapa portal sih BTW? A, B, C, D. Ini D ya. D, E, F. Berarti ada 6 ya. 6 portal dengan 6 angka yang berbeda. Oke. 2 tapi nggak mungkin sini lagi sekarang kalau Sudoku. 6 mengeliminasi petak ini, dan 3 juga mengeliminasi petak ini. Maka ini adalah 1 atau 4.
Dan ini adalah 346. Hmm. Oke. Um, 2 hanya bisa bersebelahan dengan 1, 2, 4, 8 nggak mungkin. 1, 3 nggak mungkin bersebelahan. 4, 5, 6 masih mungkin. 7 nggak mungkin. 8 nggak mungkin kalau Sudoku. Dan 9 nggak mungkin. Coba saya mau double check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yap, dia hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 6 saja di sini. Berarti menariknya 9 harus ada di bawah sini ya. 9 nggak mungkin sini lagi oleh Sudoku, maka 9 harus ada di salah satu petak ini. Dan dimanapun angka 9-nya berada, dia akan bersebelahan dengan angka 1 di atasnya dan 3 di sampingnya ya. 9 nggak mungkin sini sih. Kalau 9 di sini, dia akan bersebelahan dengan 1 di atasnya, dan ini harus 1 atau 3, tapi nggak mungkin karena sudah ada 3 dan 1 di sini. Jadi 9 ternyata hanya bisa di sini sekarang, membuat petak di atasnya menjadi 1, dan petak di sampingnya adalah 3. Nice, 1, 6 selesai. Ini bukan 6 atau 3 lagi, sehingga menjadi 4, dan membuat petak ini menjadi angka 8 yang belum muncul di boxnya. Jadi 8 hanya bisa di portalnya di sini. Wow, saya lancar banget ya mengerjakan puzzle ini. Berbeda banget dengan saya mengerjakan puzzle-puzzle sebelumnya. Tapi kalau menurut saya ini adalah puzzle yang lumayan seru banget sih sejauh ini ya. 2 dan 8 sudah pasti ada ya di dalam portal kita. Oke. Ini sayangnya sudah pasti oke ya. 5 lebih besar dari angka 4 atau 1, sama juga untuk angka 7. Jadi kita masih belum tahu di situ. Hmm, kolom ini lumayan menarik sekarang. Kolom ini berisi angka 5, 7, 4, dan 5, 7, 4, 8 ya. 5, 7, 4, 8. Tapi kuning nggak boleh berisi angka 8. Karena tadi portal yang berbeda harus berisi angka yang berbeda. Dan nggak mungkin 8 lagi. Jadi kuning hanya bisa 4, 5, 7 ya sekarang. Menariknya. Oke. 4, 5, 7. Kolom ini kita masih butuh nggak 2, 3, 2, 3, 6 yang belum muncul sekarang. Oke. Ini gimana lanjutannya berarti ya? Uh, ada logika yang cukup menarik di baris ini nanti ya. Cuman yang saya lihat untuk angka 5 dan 7. Cuman saya mau lihat lagi apakah ada beberapa logika lainnya yang bisa kita dapatkan di sini. Kayak misalkan 2 oleh Sudoku, dia nggak mungkin di sini di boxnya, maka harus di bawah, tapi bukan petak merah ya. Dia nggak boleh merah lagi karena 2 sudah diambil untuk portal biru kita. Lalu ada lagi nggak di sini? Oke, belum ya. Belum terlalu banyak untuk logika yang bisa kita dapatkan di sini. 5, 7 ini merupakan angka yang sama. Kalau kuning adalah 5 dan 7. Kayak masih nggak apa-apa di situ ya. Oke. 8 juga cukup menarik kalau Sudoku di sini. Dia hanya bisa di atas ini di boxnya, tapi nggak mungkin merupakan merah. Merah sudah bukan 8 lagi oleh portalnya. Oke, kita coba lihat di area sini dulu deh berarti. Kita juga harus menempatkan angka 5 dan 7 ya. Em, Gimana caranya kita menempatkan angka 5 dan 7? Karena 5 dan 7 menariknya di sini, di box ini misalkan. 5 dan 7 nggak mungkin di baris ini lagi. Dan 5 dan 7 nggak mungkin di petak ini, karena petak ini bukan angka 1. Nggak mungkin ada angka 1 di sini. Maka 5 dan 7 di box ini dia hanya bisa di bawah sini ya. Kalau misalkan portal ini dia bergerak ke bawah, itu bakal menempatkan angka 5 dan 7 terlalu banyak ya. Dan itu akan bersebelahan dengan angka 1 terlalu banyak. Atau kita melihatnya adalah petak ini nggak bakal pernah bisa 5 dan 7 lagi sih semuanya. Karena akan membuat dua petak di sebelahnya adalah angka 1. Dan itu kan nggak mungkin tadi kan ya, di awal. Jadi itu nggak bakal pernah bisa lagi. Jadi untuk lanjutannya dia nggak bisa langsung bergerak ke bawah sini. Dia masih mungkin kayaknya bergerak seperti ini. Saya nggak melihat ada permasalahan di situ. Tapi menariknya untuk angka 8, dia pasti petak selanjutnya akan harus bisa dibagikan ya.
Dan dia nggak mungkin 1, bisa aja angka 2, 3 nggak mungkin, 4 nggak mungkin oleh Sudoku, di dua petak selanjutnya, 5, 6, 7, nggak mungkin juga, 8 atau 9, dan 9 nggak mungkin juga. Jadi apapun angka 8, petak selanjutnya adalah angka 2 ya. Jadi antara dia bersebelahan dengan angka 2 di sini, atau bersebelahan dengan angka 2 di sini langsung. Oke. Um, Dua petak ini mungkin sekarang lumayan terbatas. 2. Kalau ini adalah 2, iya, untuk angka 2 itu menariknya dia nggak bisa bersebelahan dengan angka ganjil ya. Kecuali angka 1 mungkin ya. 2 dan 3 itu tidak akan menghasilkan bilangan yang valid. 2, 5 nggak bakal pernah bisa, 2, 7 nggak bakal pernah bisa, dan 2 dan 9 nggak bakal pernah bisa. Jadi 2 itu antara dia bersebelahan dengan angka 1 atau bersebelahan dengan angka genap. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 2 lagi. Kalau ini adalah 2, ini harus bersebelahan dengan angka genap atau 1, dan itu nggak bakal pernah bisa. Karena 1, 4, 6, 8, 1, 4, 2, 6, 8 sudah dipakai semua di barisnya. Wow. Oke, sehingga 2 hanya bisa di sini, dan ternyata memang 8 harus bergerak ke kanan dulu, dan nggak bisa bergerak ke bawah tadi, maka harus bergerak ke atas seperti ini lanjutannya. Wow, nice, nice, nice. Jadi kita coba benchmark aja di baris ini tadi kita masih butuh 3, 5, 7, 9 yang belum muncul, dan 5 dan 7 nggak mungkin di sini karena nggak bisa bersebelahan dengan angka 1, makanya adalah 3 dan 9 ya. Dan ini adalah 5 dan 7 yang belum muncul di barisnya. Jadi kalau dia bergerak ke kanan nggak mungkin karena ini bukan angka 1, angka 7 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 tadi. Ini nggak mungkin seperti ini ya, antara dia bergerak ke atas sekarang ke portalnya, atau bergerak ke bawah. Kalau bergerak ke bawah nggak mungkin nggak sih? Karena kalau bergerak ke bawah seperti ini, dia hanya bisa bergerak ke kiri, ke kiri lagi, ke atas, dan kemudian petak selanjutnya akan membuat 57 sini akan bersebelahan dengan double 1 ya. Antara seperti ini, membuat dua petak ini akan menjadi double 1, atau seperti ini, dan ya ini juga nggak bakal pernah bisa valid lagi di dua petak ini. Jadi dia hanya bisa bergerak ke atas, bergerak ke kiri langsung untuk ke portalnya, nggak ada area 2x2 yang bisa membuat kita bergerak secara diagonal, dan kita punya posisi seperti ini. Nice. Jadi memang masuk ke portal merah ya untuk lanjutan kita di sini. Oke. Kemudian kita bisa lihat di sini 2 tadi bersebelahan dengan angka 1 atau angka genap yaitu 4 atau 6. Dan angka di sini lebih kecil dari angka di sini ya. Jadi pastinya bukan 1 lagi sekarang. Angka di sini berarti dipilih dari angka yang lebih kecil dari angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin 2 atau 5. Jadi 1, 3, 4, 1, 3, 4 saja. Lalu, tapi dua petak ini harus bisa dibagi satu sama lain ya. Jadi menariknya, kalau ini 4, ini harus 1 sekarang. Kalau ini 4 akan membuat ini oleh Sudoku jadi 6, dan ini bukan angka yang bisa dibagi. Jadi ini bukan 4 lagi, antara 1, 3. Kalau 3 dia bersebelahan dengan angka 6, kalau 1 bisa bersebelahan dengan angka apapun. Jadi masih oke di situ. Oke. Lalu, um, 9 oleh Sudoku dia hanya bisa di salah satu petak ini menariknya ya. Kalau 9 di sini, menarik ya sih untuk 9. Kalau ini 9 akan membuat ini menjadi 3 dan ini menjadi 1. Ini nggak ada masalah situ ya. Kalau ini 9, ini akan 3, ini 1. Kalau 9, ini akan 1 atau 3 juga ya. Kayak kita masih belum bisa tahu ya di situ akan menjadi angka apa. Sayangnya. Masa sih nggak bisa kita tahu di situ? 39 ya. 9. Sem hmm. Oke, 9. Oke, ini ada logika yang cukup menarik. 3 dan 9 bukan petak merah. Jadi petaknya juga bukan 3 dan 9 lagi. Berarti 3 dan 9 oleh Sudoku di box ini, dia nggak mungkin di petak merah lagi. Dan di barisnya. Maka dia juga harus ada di 3 petak ini ya. Tapi 3 petak ini juga berisi angka 8. Jadi dia adalah 3, 9, 8 triple di sini. Dan ini bukan 8 lagi sekarang. Dan kalau ada 8 di sini, dia akan bersebelahan dengan 3 dan 9, dan itu nggak mungkin. Oh ya, itu adalah simpelnya ya. Jadi 8 hanya bisa di sini sekarang oleh Sudoku. Dan kita punya posisi seperti ini. Berarti di boxnya tersisa 1, 2, 4, 6. Ini bukan 2 lagi.
146 adalah portal merah kita. 146. 146 tapi masih bisa dia berisi 146 ya. Belum ada portal yang mengambil angka 14 atau 6. Oke. Di sini kalau dia 4 nggak bisa bersebelahan dengan 3 atau 9, nggak mungkin. Jadi antara dia 1 bersebelahan dengan angka apapun, tapi kalau 6 dia bersebelahan dengan angka 3 di sini. Membantu nggak di situ? Di mana angka 4 di baris ini? Kalau ini adalah 4, dia nggak mungkin, enggak, 4, enggak. Kalau ini adalah 4, dia akan bersebelahan dengan 3 atau 9 dan itu nggak mungkin. Jadi 4 di baris ini dia hanya bisa di sini sekarang dan dia bersebelahan dengan angka 1 saja, nggak mungkin bersebelahan dengan angka 3 dan itu harusnya membantu ya. 1 membuat menjadi 6 sekarang, 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 3, menyelesaikan 9 oleh Sudoku, 3 di sini dan 9 juga oleh Sudoku di barisnya. Nice, langsung bisa kita selesaikan ternyata. Jadi 6 adalah portal merah kita sekarang dan ini bukan 6 lagi. 2 membuat ini bukan 2 lagi sekarang, dan tersisa 5, 7, 6 yang belum muncul di box ini. Petak ini harus lebih kecil, maka nggak mungkin 7, dan ini nggak mungkin 5, supaya bisa lebih besar, dan ini nggak mungkin 6 oleh Sudoku. Jadi ini adalah 5 kita, dan ini sudah pasti lebih besar sekali. Nice. Oke. Lalu di mana lagi? Oke, 8. Coba deh, saya pengen pencil mark untuk portal-portal kita kali ya. Apakah bisa membantu kita dalam eliminasinya? Mungkin sih, karena di baris ini tidak mungkin ada angka 28 dan nggak mungkin ada angka 6. Jadi coba kita pencil mark aja untuk seluruh portal kita ya. Ini adalah angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, atau 9 untuk portalnya. Tapi ini nggak mungkin 1 atau 5 lagi di kolomnya. Dan orange adalah angka yang sama. Berarti ini adalah 3, 4, 7, 9. Tapi nggak mungkin 4 lagi sekarang. Jadi nggak mungkin 4 di sini. Hijau, hijau mungkin masih belum terlalu menarik ya untuk kita bisa pencil mark. Cuman dia bukan 4 oleh Sudoku. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Menariknya itu adalah angka ganjil ya. 1, 3, 7, 5, 9. Oke. Tapi angka di sini lebih besar dari angka di sini. Maka ini bukan 1 lagi sekarang. Harus 3, 5, 7, 9. Oke. Jadi portal di sini menariknya kita butuh lanjutannya ya. Tapi tadi 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1, 2, 3 saja ya. 4, 5, 7, 8, 9 tidak pasti akan bisa bersebelahan dengan angka 6. Jadi, itu menarik gak? Ya, kalau misalkan dia bergerak ke atas seperti ini, angka selanjutnya itu nggak mungkin 1 atau 2 di barisnya. Maka akan menjadi 3 di situ. Kalau dia bergerak ke kanan, oh ini yang oleh Sudoku saja, 2 nggak mungkin sini lagi, maka akan membuat 2 di sini sekarang. Ke kiri masih oke, ke kanan masih oke, ke atas masih oke juga. Kalau ke kanan adalah angka 1. Kalau ke atas, dia akan membuatnya menjadi 3 nantinya. Hmm. Wow, ini gimana cara kita bisa menyelesaikannya ya berarti? Ya, ini memang benar-benar seperti multiple choice ya, seperti dengan judulnya di sini. Karena yang saya lihat ada beberapa opsi sih untuk menyelesaikan puzzle ini. Oh. Coba, mungkin kita coba lihat dari segi tanda lebih dari sini kali ya, tanda kurang dari. Karena lumayan terbatas juga. 6 oleh Sudoku di box ini dia hanya bisa di atas ini. Tapi 6 oleh Sudoku nggak mungkin di sini lagi sekarang. Kalau ada angka 6 di sini, ini adalah angka yang lebih besar. Maka angka di bawahnya harus lebih kecil. Tapi nggak mungkin 1, 2, 3, 4. Maka ini harus 5. 6, 5 ya. Petak ini minimal 5 tapi. Nggak mungkin 1, 2, 3, 4, 6 atau 9 bahkan ya. Jadi ini adalah 5, 7, 8 doang. Maka angka di sini supaya lebih besar, dia dipilih dari 6 atau lebih. 6, 7, 8, 9. Tapi nggak mungkin 8 atau 9 bahkan oleh Sudoku sekarang. Wow. Ternyata sangat terbatas banget ya. Ini adalah 6 atau 7. Dan ini nggak mungkin dipilih dari
harus lebih kecil dari 7, jadi hanya bisa 5 ternyata. Hah. Oke. Jadi ternyata hanya bisa 5 sekarang supaya bisa lebih kecil. Nggak salah kan ya? Ini minimal 5. Ini harus 6 atau 7, mungkin 8 dan 9. Dan ya ini jadi harus di bawah 7 dan hanya bisa 5 saja. Oke. Nah, ke sini angka yang lebih besar dari angka 5. 6, 7, 8, 9, tapi nggak mungkin 6. Dan berarti di baris ini kita masih butuh 3, 7, 8, 9 ya yang belum muncul. Jadi ini nggak mungkin 3 dan 9 lagi sekarang. 7 atau 8. Tapi masih bisa banget kalau misalkan ini bergerak seperti ini. Kalau seperti ini juga kayaknya masih oke. Karena 6 bersebelahan dengan 3 misalkan, kemudian bersebelahan dengan angka 9. Oh, cuman angka 1 yang belum muncul di box ini, dia hanya bisa di sini ya. Tadi di portalnya itu mengeliminasi angka 1 di beberapa tempat tersebut. Jadi, tuh kan masih bisa lagi tapi bergerak ke kanan ya menariknya. Hah, oke. Hah. Tapi 5 oleh Sudoku di box ini menariknya, dia antara dia merupakan portal hijau atau portal kuning ya. Jadi antara hijau kita merupakan portal 5 atau ini adalah angka 5 kita. Oh, tapi itu membantu sih. 5 nggak mungkin sini lagi sekarang. Maka 5 di dua petak ini dia melihat ke samping menyelesaikan 7 dan 5 kita. Oke, ada sudoku ternyata yang harus kita selesaikan dulu ya. 7 melihat ke bawah menyelesaikan 7, 5 kita. Dan ini bukan 7 lagi sekarang. Maka seluruh petak ini bahkan bukan 7 lagi ya. Atau 6. 7 membuat menjadi 6 sekarang. Dan ini bukan 6 lagi. Dan portalnya mengeliminasi angka 7 pada portalnya. Maka tidak bisa 7 di seluruh petak ini nantinya. Transportasinya. Jadi di mana angka 4 di box ini sudoku saja ternyata 4 hanya bisa di sini di boxnya dan 5 hanya bisa di sini di boxnya sekarang. Dan itu menyelesaikan kuning kita adalah 4, hijau kita adalah 5, 5 melihat ke bawah menyelesaikan 5, 7 kita, dan orange adalah 3 atau 9 sekarang ya. Cuman 4 dan 7 sekarang di kolomnya nggak mungkin sini lagi, 5 melihat ke samping menyelesaikan 8, 5 kita, dan di kolom ini kita masih butuh 1, 9, dan 7 yang belum muncul. Oke. Berarti angka 8 dan 7 di 8 dan 7 di box ini dia hanya bisa di bawah sini dan itu mengeliminasi 8 dan 7 dari samping ya. Jadi ternyata ini hanya bisa 9 dan kembali lagi melihat ke boxnya menempatkan angka 9 di sini. Jadi orange kita akan menjadi angka 9. Jadi kita sudah mendapatkan seluruh portalnya ya. Cuman menariknya tinggal bagaimana cara kita untuk melihat untuk jalurnya nanti. Tapi mungkin kita coba fokus saja untuk sudoku dulu kali ya di sini. Karena mungkin akan membantu kita dalam menyelesaikan puzzle-nya. Di baris ini kita masih butuh 1 dan 3. Ini kita masih butuh 4, 7, 8 yang belum muncul. Angka di sini lebih besar, maka ini harus 4 sekarang. 8 buat ke atas, 7, 8 selesai. 9 nggak mungkin sini lagi sekarang. 3, 7, 8. 8 nggak mungkin di sini. 9. 5 oleh sudoku di box ini. Dia hanya bisa di satu tempat sekarang. Ini nggak mungkin 4 lagi sekarang. Lalu 8. Kolom ini kita butuh angka 8 ya di salah satu petak ini nantinya. Oke, cuman mungkin masih belum terlalu banyak kali ya informasinya. Kita masih butuh 4 di kolom ini di salah satu petak ini. Masih belum terlalu menarik. Ini sudah pasti oke, lebih kecil angkanya. Oke, jadi mungkin kita coba untuk melihat lanjutan dari portal di sini. Dia nggak bakal pernah bisa ke kanan sekarang karena 5 tidak bisa bersebelahan dengan angka 1 atau 5. Jadi pilihannya antara dia ke atas atau ke kiri. Kalau dia ke kiri, apapun untuk jalurnya, apakah angka di sini sudah pasti akan menjadi angka tersebut? Kalau dia bergerak ke atas seperti ini, ke kiri ke atas, 2 hanya bisa bersebelahan dengan angka 8. Kalau dia bergerak ke kiri akan membuat petak ini menjadi 8.
Kalau dia bergerak ke atas, akan membuat petak ini menjadi 3 ya, karena 6 nggak bisa bersebelahan dengan angka 7. Jadi, kalau ke kiri ini akan 8, kalau ke atas ini akan 3. Hmm, ya, kita bisa eliminasi angka, hmm, kayaknya nggak ada eliminasi yang bisa kita lakukan sih. Tadi saya lagi mikir, apakah sudah pasti bisa kita selesaikan untuk angkanya. Cuman, kalau ini 3, ini pasti oke. Dia masih bisa bergerak ke atas ya. Nggak ada masalah di situ. Tapi kalau ini 7, ini akan menjadi 8, dan kita masih bisa bergerak untuk ke kiri. Intinya adalah antara dia berisi yang ketiga tadi sini, atau ini berisi yang ke-8, atau bahkan bisa dua-duanya. Jadi, nggak ada permasalahan di dua petak tersebut. Wow, oke. Berarti, tapi kita tahu petak selanjutnya itu antara dia orange atau kuning ya. Mungkin nggak sih kita bisa mendapatkan sebuah, ya kalau misalkan dia bergerak ke, oke, dia nggak bakal pernah bisa kuning lagi sekarang. Karena bagaimana cara kita melanjutkan kalau dia bergerak ke kuning? 4 dia bisa bersebelahan dengan angka, nggak mungkin 3 atau 6, tapi dia bisa bersebelahan dengan angka 2. Ya kan ya? 4 nggak bisa bersebelahan dengan 3 atau 6, tapi bisa bersebelahan dengan angka 2. Dimanapun angka 2-nya berada, dimanapun angka 2 ini berlanjut, dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 6 saja. Misalkan ke bawah, dia bersebelahan dengan angka 6. Tapi petak selanjutnya itu nggak bakal pernah bisa valid lagi ya. 6 nggak bakal pernah bisa mendapatkan petak di sebelahnya yang akan bisa dibagi dengan angka 6. Jadi nggak mungkin. Sama juga dia bergerak ke atas, kita akan punya problem yang sama. Dia nggak bisa bersebelahan dengan angka 8 dan itu menghasilkan bilangan bulat. Jadi ya, kita nggak bakal pernah bisa mencapai portal kuning lagi. Oke, guys. Jadi kita hanya bisa mencapai portal orange sekarang dan kita lanjut di portal orange ini ya. Jadi 6 membuat yang menjadi 3 sekarang supaya bisa bersebelahan dan ini bukan 3 lagi oleh Sudoku. Kolom ini berarti kita masih butuh 4, 7, dan 2. Oke. Dan ini bukan 4 lagi sekarang. Dan 9 kita butuh menempatkan angka 1 atau 3 untuk petak lanjutannya ya. Jadi sudah pasti bergerak ke bawah nggak sih? Karena 247 tidak akan pernah bisa dibagi dengan angka 249 nggak bisa dibagi dengan 247 tanpa menghasilkan bilangan bulat. Jadi ini adalah 1 atau 3, tapi nggak mungkin satu lagi sekarang. Dia adalah 3. Di area sini banyak banget posisi untuk bergerak secara diagonal sayangnya ya. Jadi bakal agak tricky di situ nantinya. Tapi petak ini adalah 678 untuk kolomnya. 3 petak lanjutannya masih nggak bisa 247 nggak sih? Iya, 247 bagi 3 susah kan ya. Jadi dia hanya bisa bergerak ke bawah sekarang. Nggak mungkin 7 atau 8, makanya bisa 6. Dan 6 untuk petak selanjutnya itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 2 di sini ya. Dia bisa aja bergerak secara diagonal atau ke kiri, cuman pasti akan ada angka 2 di situ. Ini nggak mungkin 2 lagi sekarang. Oke. Em, hmm. Jadi 6 nggak mungkin sini lagi sekarang ya. 3 nggak mungkin sini oleh Sudoku. Dan 6 membuat menjadi 7. 7, 6. 7, 8 di atas selesai. 7, 8. Dan kolom ini kita masih butuh 1 dan 2, 3, 4, 5 yang belum. Bukan 5. 1 dan 8. 8 sini membantu menyelesaikan 1, 8 kita. 1 ke samping menyelesaikan 7 kita. Dan kita punya posisi seperti ini. Oke. 6 bersebelahan dengan angka 2 ya. 2 tapi masih bisa lanjut ke angka 8 atau bersebelahan lagi dengan angka 4 lanjutannya. Oke, ini sudah mulai tricky ya. Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan jalurnya di sini? Atau mungkin kita lihat dari, oh wow, ini bener kan ya? Hah, hah. Ini saya salah kah? Atau, hah. Oh, enggak.
hampir aja lupa. Tadi di awal saya bilang kan ya, kalau misalkan angka 5 dan angka 7 itu bisa bersebelahan dengan angka dengan dirinya sendiri. Tapi di puzzle ini memang harus seperti itu. Karena angka pada cupcake ini kita pasti harus mencapai petak tersebut kan ya pada jalurnya. Jadi dia adalah harus ada garis yang mencapai petak tersebut. Jadi kita butuh sebuah angka yang bisa bersebelahan dengan angka 7. Dan di sekeliling angka tersebut tidak bisa ada angka satu lagi oleh Sudoku sekarang. Jadi untuk mencapai angka 7, kita butuh sebuah angka 7 lagi. Jadi bisa seperti ini, dan ini adalah angka yang bisa dibagi satu sama lain dan menghasilkan bilangan bulat. Wow, oke. Okay. Tadi saya hampir panik ya, mikirnya bahwa ini tidak bisa diselesaikan lagi, tapi ternyata masih mungkin dengan adanya diagonal di sini. Luar biasa sekali. 7 membuat menjadi 4 juga oleh Sudoku sekarang. Jadi ini bukan 4 lagi sekarang. Berarti petak 2 di sini masih ada beberapa opsi juga ya. Misalkan bisa seperti ini dan bersebelahan dengan angka 4 atau 28 masih bisa ada beberapa kemungkinan. Cuman sekarang kita masih butuh 7 ini bersebelahan dengan angka 1 atau 7 ya pada petak-petak di sini sih nantinya ya. Sini nggak mungkin ke 7, maka nggak mungkin ke petak ini, nggak mungkin ke petak ini, ke petak ini, dan nggak mungkin melewati sebuah dinding, maka harus bergerak ke bawah, dan bisa bersebelahan dengan angka 1, dan ini adalah 9 sekarang. Untuk melalui lorong, dia hanya bisa bergerak ke bawah, nggak mungkin ke kiri, 9 dan 5 nggak mungkin, maka harus ke kanan. 9 tadi bisa bersebelahan dengan angka 1 atau 3, tapi akan membuatnya menjadi 1 3 pair di kolomnya, maka akan membuat menjadi 4, dan tersisa 6 dan 9 ya yang belum muncul. Bisa kita selesaikan oleh Sudoku di sini. Ini bukan 6 lagi sekarang. Oke. Mulai bisa terselesaikan. Baris ini kita masih butuh 2 dan 3 yang bisa selesai dengan 3 di sini. Itu menyelesaikan boxnya 2, 3, 2, 6. 2 menyelesaikan 2, 7. 8 menyelesaikan 8 di box ini. Berarti baris ini kita masih butuh angka 7. Ini bukan 4 lagi, dan 2 di sini membantu menyelesaikan 2, 1, 1, 3, dan 6 yang belum muncul. Kotak ini bukan 1, 3 menjadi 6, bukan 1, 3, 1, 3, 4, sorry. 1, 3, 4, tapi bukan 1, 3 juga, masih sama. Dan tersisa 1, 3 di boxnya yang belum muncul ya. Jadi ini harus kita selesaikan dengan melihat interaksi dari jalur dari sini. Oke. 6 tapi hanya bisa berlanjut ke angka 2 sekarang. Kemudian 2 masih bisa ke 4 atau ke 8 ya. Oke. 1, 3 di sini mungkin. Ya, kalau dia bergerak ke atas, di mana kita lanjutannya untuk angka 9. Nggak bakal pernah bisa lagi ke atas atau ke kanan. Dan nggak bisa diagonal atau melintasi lingkaran hitam sini. Maka dia bergerak ke kanan, kemudian dia bergerak ke atas, dan 8 nggak bisa bersebelahan dengan angka 3 ya. Maka dia akan menjadi 1, 3, 3 di sini, dan ini adalah 1. Cuma kita selesaikan dulu untuk jalur dari sini. 8 lanjutannya nggak mungkin ke 9, nggak mungkin diagonal atau menyentuh lingkaran. 5 nggak mungkin, 2 masih mungkin, dan 7 nggak mungkin ya. Jadi seluruh petak ini nggak mungkin lagi, hanya bisa kedua. Kemudian 2 lanjutannya adalah di seluruh petak ini ya. Dia nggak mungkin 5, nggak mungkin 7. Kita masih mungkin untuk dia bergerak ke atas. Cuman kalau dia bergerak ke atas di sini, gimana caranya kita menghubungkan petak ini dengan petak ini tanpa melintasi dirinya sendiri? Kita tahu dia nggak bakal pernah bisa melintasi dirinya sendiri nantinya. Jadi itu nggak bakal pernah bisa lagi. Sama juga kalau kita bergerak ke atas seperti ini ya. Dia masih mungkin seperti ini, tapi dia akan melintasi dinding nantinya. Atau kita melintasi dirinya sendiri nantinya, dan itu nggak mungkin lagi. Jadi intinya adalah dia nggak bisa bergerak ke atas atau akan melintasi dirinya sendiri dalam jalur tersebut. Jadi kita hanya bisa bergerak ke salah satu petak ini nantinya, 1, 7, atau 5, tapi hanya bisa bersebelahan dengan angka 1. Kemudian lanjutannya 1 masih bisa bersebelahan dengan angka apapun ya. Tapi intinya adalah 2 sekarang. Petak ini intinya nggak bakal pernah bisa valid lagi ya. Karena sebuah jalur itu pasti bakal ada petak masuk dan petak keluar dari petak tersebut. Jadi 5 di sini walaupun dia masih bisa terhubung dengan angka 1, tapi petak keluar dari jalur dari petak tersebut nggak bakal pernah bisa ada lagi. Jadi ini nggak bakal pernah bisa dimasukkan pada jalur. 1 di sini maka hanya bisa bergerak ke kanan, dan pasti otomatis langsung harus terhubung ke 4.
Kalau nggak terhubung, kita mengambil sebuah petak lebih dari satu kali. Wow, puzzle yang sangat brilian banget di sini. Dan kita bisa selesaikan dengan satu di sini. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk letter yang ketujuh, multiple choice. Ini kalau menurut saya puzzle favorit saya sih sejauh ini. Karena benar-benar sangat seimbang banget bagaimana kita melihat semua logikanya, melihat bagaimana jalur tersebut akan bergerak, dari interaksinya, dari pembuatan garisnya, ratio lines, serta bagaimana cara dia memasuki portal-portal pada puzzle ini. Benar-benar sangat enjoy banget untuk mencari logika-logika di puzzle ini juga, dan benar-benar satisfying untuk menyelesaikan puzzle-nya. Puzzle yang sangat brilian kembali oleh Marty Sears di sini. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini, dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.